bagaimana pandangan Pak Napsi sebagai Wakil Ketua DPRD melihat perhatian pemerintah terhadap kemajuan dan perkembangan olahraga di Banjarbaru. Banjarbaru ini seperti saya katakan banyak punya aneh begitu maksud saya kan. Nah oleh karena itu kita ke depan harapkan bahwa pemerintah kota mungkin harus memberikan perhatian lah kepada pembinaan olahraga ini. Ya, olahraga ini juga karena selama ini mereka juga sudah banyak mengangkat nama Banjarbaru di dalam event-event olahraga ini. Nah, oleh karena itu kita berharap ke depan pemerintah yang baru, wali kota terpilih yang baru, dan perangkatnya juga ya untuk bisa memberikan pembinaan. Seperti yang dikatakan tadi, kita ada GOR Rudi Risnawan, fasilitasnya bagus. Nah sekarang kita tinggal nanti mana yang perlu kita lakukan pembenahan dan lain sebagainya. Tentu dengan segala kemampuan yang terbatas dan bertahap yang menjadi prioritas kita untuk melakukan penyiapan sarana bagi atlet kita. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan. Pak Napsi kemudian bicara mungkin pengganti stadion, tadi kan soal biaya juga sudah saya singgung. Kemampuan daerah kita Banjarbaru dalam hal misal di 2-3 tahun kemudian apa mampu Pak Napsi membangun stadion mini? Jadi begini, kalau kita bicara menyiapkan itu serana olahraga dan kepentingannya juga bukan hanya kepentingan kota Banjarbaru, kepentingan provinsi dan kepentingan nasional. Ada penjurnas juga Pak ya di kepentingan nasional kan bisa bicara masalah olahraga. Nah, yang penting begini, saya kira kalau memang nanti sudah terbentuk satu keinginan yang ada titik temu di mana tempatnya, itu disiapkan perencanaannya dulu. Perencanaan stadion dengan kapasitas, dengan fasilitas apa aja yang harus disiapkan. Ya. Nah, itu nanti yang dijual. Dijual ke pemerintah pusat. Saya kira pemerintah pusat masih respect lah dengan olahraga ini, saya kira. Ya, kan memang bagian pemerintah pusat juga. Berarti ada potensi. Ada, saya kira pasti ada insya Allah ya. Nah kita mendorong. Jadi yang penting ada perencanaannya dulu. Jadi perencanaan disiapkan seperti apa, bagaimana, kemudian fasilitas apa aja, kemudian time schedule pekerjaannya apa dan lain sebagainya tentu ada kan. Nah mana yang menjadi pemerintah kota saya kira sesuai dengan kemampuan kita coba semua. Mana yang harus kita minta dengan pemerintah provinsi saya kira tidak. Bukan hanya untuk pemerintah, tapi semuanya kan. Nah, mana yang harus pemerintah pusat bagian-bagiannya saja. Nah, apabila ini sinergi di dalam pembiayaan ini, yakinlah saya, insya Allah stadion ini bisa terbangun. Yakin saya. Oke. Kita akan lanjut dan membahas siapa yang bertanggung jawab dibangunnya pasar dan hilangnya stadion Era Ulin. Pak Napsi, seperti yang saya omongkan tadi, siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya stadion dan munculnya pasar yang baru? Siapa Pak Napsi yang bertanggung jawab? Karena ada utang kan, dan ada korban para atlet. Itu sebenarnya artinya begitulah tata pemerintahan kita, ya kan? Nggak perlu kita meninggal masalah dan pemerintahan enggak. Itu adalah kesepakatan semua pemerintah termasuk juga dewan ketika itu kan. Kalau pemerintah ingin kemudian dewan setuju kan clear sudah. Iya, clear berarti ya. Sudah clear kan nanti sudah ada jejak pendapat. Iya. Nah itu. Jadi nggak perlu kita menjadi sabar. Kita sekarang itu pasar dilaksanakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, untuk pedagang, masyarakat bisa bertransaksi di sana. Masalah stadion, ya mari kita bicarakan sama-sama. Pemerintah juga bertanggung jawab juga. Jadi pemerintah punya ide, masyarakat ada berkeinginan, ini ditampung, kemudian dibicarakan dengan sama-sama dengan dewan. Saya kira, cobalah. Termasuk sharing dengan pedagang, Pak ya.
Iya. Depan atlet tentunya. Tahu atlet maksudnya, atlet kita kan. Ah. Nah, perlu kita bagaimana keinginan mereka, ya kan? Ada atlet-atlet senior, mereka yang pelatih dan lain sebagainya. Udah dengar saya kira itu ya sama kita ke depan. Jadi pasar udah jalan, udah kalau bicara masalah stadion mini yang dulu sudah itu adalah proses semua dalam kita mengolah pemerintahan. Pasar jalan, sekarang kita menatap ke depan untuk Banjarbaru yang bagus lagi, yang maju lagi, yang ada stadionnya lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin. Nah itu kan saya kira itu kira, ya. Jadi semuanya meninggalkan karya untuk masyarakat Banjarbaru. Pak Rafsi, saya ingin bertanya Pak Rafsi, kalau pendapat dari Wakil Ketua DPRD soal pasar, kemudian soal hilangnya stadion, apa yang harus dilakukan? Ketegasankah atau kebijakan? Gimana Pak Rafsi? Iya. Kebijakannya sudah. Kebijakannya sudah ada pasar, stadionnya udah nggak ada. Berarti tinggal ketegasan. Kita lagi kan ketegasan pemerintah daerah yang belum dilakukan. Betul. Nah itu kan. Jadi kebijakannya kebijakan apa lagi? Itu pasar sudah ada kan. Mau diapakan? Nggak dipakai? Nggak boleh dong. Mau bayar nanti. Mubazir ya? Iya. 104 miliar. Dimanfaatkan. Nah kita harus sampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu saya minta kemarin yang SKP ditolak, tetap dilaksanakan proses pemindahan, lakukan komunikasi yang baik, ya, dengan masyarakat, dengan pedagang, ya, supaya itu bisa dihuni semua, masyarakat bisa beraktivitas. Kalau masyarakat berarti jalankan ekonomi, jalan dengan roda ekonomi kan, masyarakat bisa penghasilan, kemudian pedagang, termasuk juga sayur-sayur kita banyak potensi sayuran di sini juga kita bisa berjalan semua. Ketika masalah stadion, ya mari kita sama-sama. Dan kita ini saya kira harus menjadi pemikiran wali kota yang baru ini masalah penyiapan stadion. Kalau ini bisa berjalan semua, masyarakat mensupport, nah kita sama-sama membangun Banjarbaru ini lebih baik. Tapi dalam hati Pak Rafsi sendiri, masih perlu nggak Pak stadion mini itu dibangun? Saya berharap masih. Iya, saya berharap masih. Karena ya bukan apa-apa lah. Karena terus terang ya, bukan karena kebetulan saya sekretaris kota dan juga saya juga sebagai pelaku ketika itu membangun stadion mini itu. Dan itu kemarin juga disupport loh. Ya, tidak oleh Connecta Kodim. Ya. Baru ingat ya. Itu juga dibantu oleh pemerintah provinsi ketika itu sebagian dananya untuk membangun itu. Artinya bahwa itulah bicara stadionnya bukan hanya daerah saja. Ada paralelasinya, ada keterlibatan pemerintah provinsi, saya katakan ada pemerintah pusat. Yang penting ada satu perencanaan yang sudah siap. Tentu Pak Rafsi, PR ke depan itu bukan soal bagaimana Pemko menuntaskan persoalan komunikasi dengan pedagang di pasar yang baru. Juga ada pekerjaan rumah baru bagi wali kota terpilih. Bagaimana cara berkomunikasi dan mengembalikan marwah olahraga di Banjarbaru. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada daerah yang terpilih nanti? Berhasil. Ya, pemerintah daerah kita sebagai kepala daerah kan membina semua elemen kita. Pasar dibina, masyarakat dibina, tetap berkomunikasi dalam rangka untuk melakukan menumbuhkan perekonomian kita, ekonomi kita. Kemudian di sisi lain, ya lagi-lagi saya katakan tadi bahwa masalah stadion saya kira udah kebutuhan Banjarbaru, masyarakat, atlet kita supaya bisa melakukan kegiatan pelatihan yang bisa mencapai prestasi yang baik dan mengharumkan nama Banjarbaru. Betul, semuanya. Oke, setelah ini kita akan ke session terakhir. Ada pertanyaan pamungkas. Saksikan terus channel YouTube
Kata demi kata, surat kabar digital.com masih bersama Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Pak Napsiani Samade. Sebelum lanjut ke pertanyaan pamungkas, saya ingin menguliti sedikit persoalan pasar dan saya pikir buruknya masa depan olahraga di Banjarbaru, Pak Napsi. Pak Napsi, saya teringat dengan pasar Cempaka, Pak Napsi, dan kejadian lagi di Pasar Bontung yang baru. 2 lapangan bola jadi korban. Apakah ini akan berlanjut di Pasar Bontung? Kisah kelam di Cempaka hingga kini belum ada lapangan sepak bola. Apakah kejadian lagi di Banjarbaru Selatan? Pasar lagi pasar. Gimana, Pak? Inilah saya kira ya itu lah, kita tidak lagi bisa, tapi kalau dikatakan ada dalam salah perencanaan ada. Kenapa harus menggunakan lapangan sepak bola? Tidak dengan yang baru saja. Tidak yang baru saja, itu ada ya. Tapi sekarang mau ditanya bola mau diapakan? Ya. Sudah terjadi. Kalau orang banyak tuh sudah jadi bubur itu kan, ya kan? Nah, kemudian bagaimana ke depannya? Ini PR. PR nih semua. Ya saya kira nanti juga masyarakat Cempaka juga akan teriak-teriak juga, kami juga minta ganti lapangan yang baru. Iya. Nah, jadi inilah saya kira yang perlu saya kira menjadi termasuk pemerintah yang baru yang akan datang ini juga ketika membuat suatu program dilihat betul visibilitasnya, kemudian dampak dan lain sebagainya, ya kan? Jangan menggunakan fasilitas yang semacam sementang-mentang tidak terpakai. Bukan tidak terpakai, saya kira masih digunakan, Pak. Masih digunakan. Dan bahkan saya mendengar isu juga itu. Seperti di Cempaka kan, Pak, sebelum dibangun pasar Cempaka kan biasanya digunakan masyarakat Cempaka sebagai kegiatan keagamaan, misal dalam agenda tahunan ada 1 Muharram. Cempaka saya kira sekarang tidak punya lagi lahan yang representatif untuk yang bisa menampung ada kegiatan sholat Id misalnya, kemudian ada semacam tabligh yang bisa luas, itu nggak ada lagi saya kira. Jangan sampai banyak mudaratnya yang kita lakukan, nanti meninggal mengorbankan, tapi meninggalkan banyak yang anunya. Justru kita ingin melakukan program kita yang sebenarnya yang sampai sekarang juga saya kira pasar di Cempaka itu belum bisa. Iya. Nah ini yang kita, jadi jangan kita membangun begitu, tapi masyarakat tidak bisa melaksanakan kegiatan dan lain. Jadi ya sekarang pemerintah yang baru juga harus punya pihak tadi kembali lagi untuk menyiapkan pengganti fasilitas. Itu nanti polisi nanti kita coba komunikasi dengan dengan organisasinya, organisasi olahraga kita, kemudian sana juga mungkin masyarakat juga akan minta. Terakhir, Pak Napsi, kalau Stadion Haji Ida sudah hilang, apakah nanti dibangun itu dengan nama yang sama atau dengan nama lain? Kalau Pak Napsi pengennya seperti apa, Pak? Pak Napsi bagian dari pelaku loh. Kira-kira apakah ada Stadion Mini Era Ulin atau Haji Ida Jilid 2 atau Haji Ida Reborn istilah modern, atau jangan-jangan menggunakan nama kepala daerah atau tokoh Banjarbaru yang baru? Gimana, Pak Napsi? Timbang-timbangnya seperti apa? Saya kira yang penting begini atau saja. Stadion Mini Pak Napsiani sama gimana, Pak Napsi? Gimana? Saya kira itu dari kegiatan terakhir apapun namanya. Yang penting siapkan dulu tempat sarananya dulu ya. Nama itu bagian terakhir daripada proses satu pembangunan itu. Ya tentu kalau kita menyebutkan nama, kalau itu kan memang itu dulu terkenal dengan komplek Haji Idak karena beliau yang menciptakan pertanian daerah situ, Pak. Nah, itu kan ada tuh yang di SPMA. Yes, nah, itu kan terkenal beliau. Jadi memang stadion. Kalau ke depan saya tidak berpikir apapun namanya, tidak. Siapapun namanya, ya saya kira itu ada sejarah, ada historisnya.
Yang penting siapkan pasarannya dulu. Prasarananya. Termasuk duit ya Pak ya? Iya, itu dulu siapkan dulu semua, terbangun. Nah, baru saya kira melalui proses bagaimana nama dan lain-lain. Siapapun ada sejarah di sini dan lain sebagainya. Ya kan, saya kira ya kalau misalnya stadium ini Banjarbaru, misal kan kalau keren gitu kan. Setelah ini Pak Nafsi juga. Atau nama yang lain Pak ya bisa juga. Iya. Jadi nama saya kira bagian terakhir. Nama di belakangan Pak ya. Iya, dari proses itu semua saya kira. Oke, inilah obrolan dalam podcast bersama Pak Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru Pak Nafsi Samandi. Tetap saksikan channel YouTube suratkabardigital.com. Salam kata demi kata. Sampai jumpa.